beberapa tindakan-tindakan terorisme yang terjadi di West Bank, pelakunya itu Hamas sendiri atau tadi ya Islamic Jihad itu, termasuk yang di Al-Aqsa. Yang di Al-Aqsa, mengapa tentara Israel masuk, yang diseret itu ya orang-orang, itu dari Islamic Jihad ternyata. Nah, jadi mereka tahu, mereka ketika nangkap orang, mereka tahu, mereka siapa orang biang kerok yang tidak mau berdamai siapa mereka tahu. Makanya kemarin si Yasser Arafat sama si Yitzhak Rabin ya, yang dapat Nobel perdamaian siapa? Yitzhak Rabin ya? Ya, Yitzhak Rabin Ya. Itu kan kemudian mendapat Nobel perdamaian karena tercapai akhirnya kesepakatan. Dan orang Israel sampai hari ini dengan Fatah masih menghormati itu. Nyatanya bisa damai loh. Dan tujuannya orang Fatah apa kan? Mereka mau bikin negara sendiri supaya mereka yang dibuang oleh Yordan, ya kan? Kan dibuang sama Yordan mereka kan? Mereka bisa menjadi negara. Karena kan banyak kan orang West Bank, orang Yordania. Ingat siapa kemarin? Ramzi Israel. Dia kan orang Palestina. Dia bilang keluarga saya ada di Yordania. Karena memang dia orang Yordania. Dia orang West Bank ya. Memang ada di Yordania. Beda dengan Hamas. Ikhwanul Muslimin memang dari Mesir asalnya. Beda banget. Walaupun si Khalednya adalah ini ya, tetapi kenyataannya semua Ikhwanul Muslimin itu berasal dari Mesir. Ya. Sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya ada upaya, waduh begitu baiknya Israel, dan saya yakin sekali akan tercipta saat di situ kesepakatan dua negara. Ada negara, saya kok yakin sekali bisa ada negara Palestina. Dan itu yang sedang kita sama-sama dukung ya. Saya dengan Ibu Koni, dengan Pak Ponto ya. Kita mau supaya ada negara Palestina. Begitu ada negara Palestina, maka apa saudara? Ada negara Papua Barat. Silakan ya. Ya, ini lihat ya yang saya tampilkan ini ya saudara. Ini kemarin saya bilang, saya selalu mendapat reminder atau notifikasi seperti ini, saudara, dari kampus, saudara ya. Kalau ada bahaya ini, ya kan dia bilang, ya, dia bilang ini lahabri unabrid kehilat universitas, ya saudara ya, kepada seluruh anggota komunitas universitas, ya saudara ya, selalu. Nah, dia bilang kita disuruh hati-hati pokoknya, dan itu semua adalah sudah disediakan untuk semua tempat bagi refugee apa segala macam, kita jadi selalu ada peringatan. Ya. Nah, dia bilang di dalam masa-masa yang sulit ini ya, kita akan memberikan ini, jadi dia dari departemen psikologinya ya, ini dari departemen psikologinya. Nah, kalau kamu yang merasa tertekan, yang tinggal, kamu boleh menghubungin ini, dan kamu bisa mengakses channel ini supaya kamu mendapat ketenangan seperti itu. Jadi saya selalu mendapat rutin saudara ya, saya rutin ya, dan atasnya juga sama ya, dan banyak sekali ya. Saya selalu rutin mendapat akses info-info dari kampus kami ya, dari komunitas. Jadi saya tahu persis apa yang terjadi di Haifa itu, di sekitar Haifa, walaupun kita nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar dari ada demarkasinya ya. Kita tidak boleh keluar dari demarkasi itu, tapi kita tahu apa yang terjadi tadi melalui info-info ini, saudara. Dan di bawah Haifa itu ada bunker. Jadi nah kemarin tuh nggak ada alarm sama sekali, makanya nggak ada bingung, nggak ada bom, nggak ada bom, ya, nggak ada sama sekali. Jadi karena saya selalu mendapat seperti ini, rutin ya, saudara ya. Sehari mungkin bisa 3 sampai ini kita hari ini saya sudah 3 kali, hari ini sudah 2 kali, saudara ya. Sorry, hari ini sudah 2 kali ya. Ini sudah 2 kali saya mendapat ini ya. Tadi jam 1 sama ini barusan jam 5 tadi ya. Sama jam 5. Saya selalu diupdate seperti itu. Oke, lanjut lagi nih. Siapa nih? Pak Paul. Ya, Pak Raja Uti. Sedikit menambahkan. Jadi di era-era awal negosiasi perdamaian, karena Pak Paul tadi menyinggung soal PL. Di awal-awal negosiasi perdamaian dari mulai sejak tahun berapa ya? Tahun 82. 82 kan LO kan lari ke Libanon, dikejar sama pasukannya Ariel Sharon. Nah, sesudah itu kan mulailah ada dialog perdamaian sampai sebelum tercapainya Camp David itu ya Pak ya. Waktu itu satu hal yang dikhawatirkan oleh Israel adalah apakah betul-betul PLO ini bisa menjadi wakil
wakil bangsa Mewakili Hamas, Palestina. mewakili Palestina. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Israel pada saat itu. Nah, ya ternyata sesudah sepakat dari kedua belah pihak maupun promotor perunding seperti Amerika dan negara-negara Eropa, termasuk Rusia juga pada waktu itu ya menyusul, itu akhirnya tercapai perdamaian pada saat Camp David, ya, tercapai perdamaian. Tetapi ada lagi tetapinya. Ketika perdamaian terjadi, muncullah ini Pak organisasi seperti Hamas, kemudian Palestinian jihadis, apa itu Islamic jihadis ini, kemudian yang lain-lain lah, ada beberapa, ada yang Brigade Al-Aqsa segala macam. Jadi artinya memang selalu ada sponsor dari luar negeri, mungkin dari Iran atau negara-negara Arab yang lain, yang memang mereka bertujuan tidak ingin ada perdamaian di di Timur Tengah ini Pak, terutama dengan Israel. Jadi mereka memang bukan mau membentuk negara yang bermartabat, berdaulat dan sejahtera, tetapi kalau bisa itu ya mungkin mengikuti perintah ajaran bahwa orang Yahudi harus diusir dari muka bumi ini kalau perlu, bukan dari tanah perjanjian gitu. Mungkin hanya itu tujuannya kalau kita lihat ya Pak Paul ya. Jadi artinya Israel sudah mencoba berdamai dengan cara menyerahkan jalur Gaza, ya. Pertama sebelum penyerahan Gaza dia melepaskan ini dulu Lebanon Selatan, yang sekarang dihuni sama Hezbollah itu kan. Itu juga diberikan atas tekanan tekanan PBB, ya dia kembalikan. Padahal sebenarnya daerah itu penting buat dia sebagai buffer zone. Nah terbukti bahwa ketika dia melepas daerah selatan Lebanon, ya terbentuklah sekarang jadi gorong-gorong semua di bawah itu markasnya Hezbollah kan. Nah itu pun sudah jadi beban untuk mengancam perdamaian. Tetapi karena dia memiliki prinsip land for peace, akhirnya Gaza diserahkan sekaligus test case ya. Kemudian tepi barat diberikan wilayah otonomi, ya dengan harapan kalau Gaza diserahkan kepada otoritas Palestina bukan kepada Hamas loh pada waktu itu. Dilihat dulu apakah akan terjadi perdamaian. Tetapi apa yang terjadi kita lihat sekarang. Setiap tahun pasti ada insiden beberapa kali dan roket meluncur, pasti akan ada korban. Itulah yang pernah dikatakan oleh salah seorang Menteri Pertahanan sebelum yang sekarang ini. Ketika kami menyerahkan Gaza, apa kami dapat? Tidak ada. Yang kita dapat itu adalah kematian warga. Nah, itu memang sudah dialami oleh Israel gitu. Nah, sekarang persoalannya Pak Paul kan setuju dengan PLO gitu. Apakah nanti suatu ketika nanti tercapai perdamaian mereka ini, kan sekarang ini Israel menuntut perdamaian itu bahwa tetap PLO itu Palestina itu harus demilitarisasi gitu, tidak punya angkatan perang gitu, karena dia tetap khawatir akan ada ancaman. Ketika nanti mereka bertakia pura-pura berdamai pun, begitu punya angkatan perang mereka akan menyerang Israel itu Pak Paul. Itulah kalau yang sudah didorong oleh doktrin ini, susah Pak Paul. Kira-kira begitu. Silakan Pak Paul. Enggak. Jadi begini saudara ya, Benyamin Netanyahu sendiri pernah statement, enggak sebelum Benyamin Netanyahu, sorry ya, saya lupa ya, Benyamin Netanyahu itu sebelumnya dia menyatakan bahwa kami siap berdamai kami siap mengakui negara Palestina dan kami punya mutual relationship dengan Palestina, dia bilang begitu ya. Tetapi apakah setelah negara Palestina ini ada jaminan kami tidak diserang oleh radikal-radikal yang di dalam sana? Makanya tadi syaratnya Hamas harus dieliminir dulu. Dan kenyataannya banyak orang Palestina mendapat fasilitas dari Israel. Nah dari situ saya yakin ya. Dan profesor kami sayang saya nggak punya ininya ya, saya nggak punya videonya karena waktu kita ngobrol-ngobrol itu ada yang bikin film ya. Ya itu jadi kita lagi ngobrol-ngobrol sama Civitas ya yang program-program pasca sarjana itu kita ngobrol ya di Israel Jewish tadi kita ngobrol sama profesor, kita bilang emang kalian kenapa sih kita nggak bisa hidup bareng? Iya kita mau kok dengan negara Palestina, we have no problem with the Palestinian state, with Palestinian country, dia bilang kalau itu menjadi sebuah state, dia bilang itu nggak masalah, jadi nggak masalah. Kita bisa hidup bersama. Cuman yang kita jadi masalah ini kan orang-orang radikal ini.
Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah dan mereka tidak takut karena kenyataannya apa? Nyatanya mereka bisa berdamai dengan Mesir, mereka bisa berdamai dengan Yordan, mereka bisa berdamai dengan Arab, mereka optimis sekali, bahkan mereka berkali-kali menawarkan perdamaian dengan Iran. Tapi kan ditolak, waktu Iran nggak ada air, dia mau kirim, kami mau kirim teknologi air, supaya kalian bisa memproduksi air dari udara langsung bisa keluar air, saudara, itu loh. Ya kan, dikondensasikan itu ya, udaranya itu ya, supaya jadi air. Supaya O2-nya itu dari udara itu langsung jadi air kan. Kan Irannya nggak mau, saudara, sombong. Indonesia ditawarin teknologi berkali-kali sama Israel, kan nggak mau. Jadi Israel ini secara proaktif dia berusaha membangun perdamaian, makanya akhirnya si Fatahnya ini bisa takluk. Nah, Fatah ini yang kemudian diteror sama si Hamas ini, dan beberapa korban di Palestina pelakunya adalah Hamas. Beberapa tindakan-tindakan terorisme yang terjadi di West Bank, pelakunya itu Hamas sendiri atau tadi ya Islamic Jihad itu. Termasuk yang di Al-Aqsa. Yang di Al-Aqsa, mengapa tentara Israel masuk, yang diseret itu ya orang-orang, itu dari Islamic Jihad ternyata. Nah, jadi mereka tahu, mereka ketika nangkap orang, mereka tahu, mereka siapa orang biang kerok yang tidak mau berdamai, siapa mereka tahu. Makanya kemarin si Yasser Arafat sama si Yitzhak Rabin ya, yang dapat Nobel perdamaian siapa? Yitzhak Rabin ya? Ya, Yitzhak Rabin ya. Itu kan kemudian mendapat Nobel perdamaian karena tercapai akhirnya kesepakatan. Dan orang Israel sampai hari ini dengan Fatah masih menghormati itu. Nyatanya bisa damai loh. Dan tujuannya orang Fatah apa kan? Mereka mau bikin negara sendiri supaya mereka yang dibuang oleh Yordan, ya kan dibuang sama Yordan mereka bisa menjadi negara. Karena kan banyak kan orang West Bank orang Yordania. Ingat siapa kemarin Ramsi Israel? Dia kan orang Palestina. Dia bilang keluarga saya ada di Yordania. Karena memang dia orang Yordania, dia orang West Bank ya. Memang ada di Yordania. Beda dengan Hamas. Ikhwanul Muslimin memang dari Mesir asalnya. Beda banget, walaupun si Khalednya adalah ini ya, tetapi kenyataannya semua Ikhwanul Muslimin itu berasal dari Mesir, ya. Sebenarnya begitu. Jadi sebenarnya ada upaya, waduh begitu baiknya Israel, dan saya yakin sekali akan tercipta saat di situ kesepakatan dua negara. Ada negara Palestina, saya kok yakin sekali bisa ada negara Palestina. Dan itu yang sedang kita sama-sama dukung ya. Saya dengan Ibu Koni, dengan Pak Ponto, ya, kita mau supaya ada negara Palestina. Begitu ada negara Palestina, maka apa, saudara? Ada negara Papua Barat, West Papua, ya. Dengan sendirinya dong, itu kan haknya kan, dengan cara yang sama. Masa perlu seperti kejadian begini? Ya perlu ada Hamas dulu di Papua, kan nggak bisa. Tapi MUI kehilangan objek proyek. Ya masalahnya MUI kehilangan penghasilan karena emasnya dari sana. Nah, barang dagangan. Makanya 2024 ini mengerikan sekali ya. 2024 ini akan mengerikan sekali. Saya emang udah nggak kebayang, saudara ya. Sudah sampai speechless, habis kata untuk menggambarkan apa yang terjadi 2024 ini. Anton Jawa Tengah, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.